Selamat datang di YouTube channel Muhammad Coffee ya. Nah, dimana untuk kali ini aku coba bakal bantu spill-spill produk-produk buat teman-teman sama kakak semuanya yang pengen buka usaha coffee shop kayak gitu atau cafe ya. Nah, untuk yang pertama, di sini tuh kita udah ada dua mesin espresso kayak gitu buat teman-teman sama kakak semuanya. Yang pastinya itu dua-duanya tuh udah ada di harga under 2 jutaan ya. Nah, untuk yang pertama ini tuh ada yang dari Almas. Nah, untuk yang Almasnya sendiri ini tuh harganya tuh cuma di 1,7an aja. Dan ini tuh udah lengkap juga sama porta filter sama sendok dampernya juga ya. Nah, selain ada yang Almas yang harganya tuh udah murah banget ada di 1,7, ini juga ada yang Otura ya. Nah, untuk yang Otura itu dari Oten harganya juga ini tuh murah banget ada di bawah 2 juta ada di 1,9 ya. Nah, apalagi untuk yang Otura ini tuh dia tuh udah pakai touchscreen ya. Jadi kalau teman-teman tuh kalau misalkan mau menggunakan mesinnya, nah bisa banget nanti tuh tinggal nyalain aja, nanti bisa pilih touchscreen yang ada di sini ya. Nah, itu ada yang dari Almas dan dari Otura, dimana untuk dua-duanya itu harganya murah banget under 2 jutaan. Cocok banget kalau misalkan kakak sama temen-temen gitu ya nih pengen bikin coffee shop kayak gitu tapi masih takut kalau harga mesin-mesin espresso itu mahal. Nah, itu nggak usah khawatir karena ini tuh murah banget. Jadi aku udah coba bantu spillnya tuh untuk mesin espresso yang under di 2 jutaan. Nah, kali ini tuh aku taikin lagi untuk harganya ya. Nah, dimana untuk mesin espresso kali ini tuh harganya itu ada di under 2,5 jutaan aja buat teman-teman sama kakak semuanya ya. Nah, itu tuh ada yang dari DeLonghi dan kali ini juga ada yang dari Mayaka, dimana itu dua-duanya itu harganya di under 2,5 juta. Untuk yang DeLonghi sendiri itu harganya tuh ada di 2,2 jutaan. Desainnya simple banget, kapasitas tangkinya ada di 1 liter ya, dan untuk listriknya sendiri dia tuh ada di 1100 watan ya. Nah, untuk yang Mayaka sendiri, untuk yang Mayaka ini tuh kapasitasnya tuh agak lebih besar sedikit, ada di 1,2 liter. Dan untuk dayanya sendiri dia tuh ada di 1450 watt ya. Nah, dan untuk desainnya sendiri ini tuh udah ada 3 tombol ya. Nah, dimana untuk tombolnya sendiri itu tuh udah pasti ada fungsinya masing-masing ya. Nah, pokoknya tinggal kakak sesuaikan aja pengen yang mana, dan pastinya juga itu under di 2,5 jutaan aja. Kalau tadi aku udah coba bantu spill untuk mesin-mesin espresso ya. Nah, untuk kali ini tuh aku bakal coba bantu spillnya itu adalah yang mesin espresso juga untuk bikin kopi kayak gitu, tapi ini tuh manual ya. Nah, bisa kakak sama teman-teman lihat ini tuh untuk yang manual udah ada 4 pilihan kayak gitu ya. Nah, untuk yang paling murahnya nih, untuk yang paling murah tuh dia tuh ada di yang Akebono ini tuh harganya tuh ada di 500 ribuan aja, dan cara pakainya pun mudah banget ya. Nih kakak sama teman-teman tuh tinggal masukin aja kopinya ke sini dan airnya tuh ke sebelah sini ya. Nah, setelah itu tinggal kakak panaskan. Nah, nanti kalau udah dipanaskan kayak gitu air tuh bakal naik ke atas, dan untuk kopi yang di sini tuh udah keseduh kayak gitu. Nah, nanti kalau misalkan udah keseduh, air kopinya tuh bakal langsung turun lagi ke bagian bawah, dan itu murah banget. Ini tuh unik banget, beda banget sama yang sering dilihat di kafe-kafe kayak gitu, dan itu harganya tuh udah pasti murah banget, ada di 550 ribuan untuk yang Akebono ini ya. Nah, selain ada yang manual ini teman-teman sama semuanya, ini juga ada yang dari Wellman teman-teman sama semuanya, dimana itu bisa banget digunakan untuk bikin steam kayak gitu ya. Yang untuk nge-steam susu kayak gitu juga bisa. Caranya itu tinggal kakak masukkan aja susu atau air ke dalam sini, dan itu nanti tinggal kakak panaskan aja di atas kompor. Nah, nanti kalau misalkan udah dipanaskan kayak gitu di atas kompor, bisa banget nanti tinggal diputar aja, dan nanti uapnya itu bakal langsung keluar lewat sebelah sini ya. Nah, ini pun sama, ini tuh harganya itu ada di sekitar 2 jutaan aja ya. Nah, ini tuh murah banget ya. Nah, untuk plastik itu murah banget ya teman-teman sama kakak semuanya ya. Nah, selain ada yang Belman, nah kita agak naik dikit. Nah, untuk yang naik dikit harganya ini tuh ada di Flare. Nah, untuk yang Flare sendiri, nah untuk bentukannya tuh kayak gini ya teman-teman sama kakak semuanya ya. Nah, untuk yang Flare bentukannya tuh kayak gini, cara pakainya pun mudah banget ya. Nih, nanti kakak sama teman-teman tinggal masukin aja kopinya ke bagian dalam sini ya. Nih, yang udah ada warnanya kayak gitu, dan tinggal kakak masukkan aja air ya. Nah, nanti kalau udah mau dituangkan kayak gitu, nah nanti tinggal kakak press aja. Nanti kalau udah di press, air tutupnya itu bakal langsung keluar kayak gitu. Nah, untuk harganya sendiri ini tuh harganya tuh ada di hampir ketigaan kayak gitu ya teman-teman sama kakak semuanya. Yang ini tuh hampir ketigaan tapi nggak sampai ketiga banget, dia tuh harganya tuh hampir di 3 jutaan ya. Nah, selain ada dari Flare ya, selain ada Flare, nah ini juga ada Rockpresso. Nah, untuk Rockpresso ini tuh sering banget dipakai di kafe-kafe kayak gitu karena cara pakai itu jauh lebih mudah daripada yang lain ya. Nah, biasanya tuh untuk Rockpresso kayak gini ya nih,
kakak sama teman-teman itu tinggal masukin aja bubuk kopinya tuh ke sebelah sini, dan tinggal kakak masukin aja air ke sebelah sini ya. Nah, tinggal kakak masukin aja air. Nah, nanti kalau udah dimasukin kayak gitu, nah tinggal kakak press aja, dan nanti air kopinya itu bakal langsung keluar lewat bawah dan bisa langsung dimasukin ke floppy kayak gitu ya. Nih, dan pastinya juga itu udah dapet sendoknya juga ya. Nah, untuk yang harganya sendiri, untuk yang Aeropress ini tuh harganya itu ada di 3 jutaan aja ya nih. Jadi boleh banget kalau misalkan kakak sama temen-temen pengen pakai yang manual, nah untuk bikin kopinya kayak gitu di kafe-kafenya, nah bisa banget pakai yang Bono atau juga pakai yang Belman, atau mungkin pakai Flare atau juga pakai Rockpresso. Tinggal kakak pilih aja ya nih, murah banget, ada yang start dari 500 ribuan sampai ke 3 jutaan. Tinggal kakak pilih pengen yang mana untuk yang alat kopi manualnya ya nih. Buat teman-teman sama customernya boleh banget ya nih, supaya untuk beda-beda dari yang lain, jadi pakai yang manual kayak gini ya. Jadi boleh banget, tinggal kakak sesuaikan aja. Tadi aku udah coba bantu spill untuk mesin kopi kayak gitu, ada yang elektrik dan ada juga yang manual. Nah, kali ini aku bakal coba bantu spill untuk grindernya atau untuk penggiling biji kopinya buat teman-teman sama kakak-kakak semuanya ya. Nah, untuk kali ini tuh kita udah ada dari Mahastok, dan pastinya juga itu harganya tuh murah banget. Harganya tuh under 2 jutaan aja ya. Nah, ada yang 600 BN dan ada juga 500 N ya. Nah, ini tuh harganya tuh murah banget ya. Untuk mesin penggiling kopi ini tuh murah banget. Untuk yang 600 BN ini tuh harganya tuh ada di under 1 jutaan, sedangkan untuk yang 500 N itu harganya tuh ada di sekitar 1,4an ya. Pastinya dia tuh ada di under 2 jutaan ya. Nah, bedanya apa sih untuk yang 600 BN sama 500 N? Nah, untuk bedanya sendiri, mesin penggiling ini tuh ya, nah untuk yang 600 BN dia tuh udah punya 8 level tingkat penggilingan, sedangkan untuk yang 500 N dia itu ada 5 level tingkat penggilingan ya. Nah, bedanya juga selain ada di tingkat penggilingannya, ini tuh dari suara yang dihasilkan juga itu lebih halus yang 500 N ya nih. Jadi pokoknya tinggal kasih sesuaikan aja ya nih pengen yang mana ya. Nah, untuk yang 600 BN aku bilang itu cocok banget karena itu harganya itu murah banget, dan yang itu harganya itu under di 1 jutaan aja, sedangkan untuk yang 500 N dia itu ada di under 2 jutaan ya. Tinggal kasih sesuaikan aja pengen yang mana ya. Nah, untuk yang 500 N selain ada warna hitam, ada juga yang warna white ya. Nah, untuk yang 600 BN itu ada yang warna black dan ada juga yang warna brown kayak gitu ya. Nah, untuk wadah penampungnya sendiri ya, nah untuk yang 600 BN, nah dia tuh wadahnya tuh bentukannya kayak gini, dia tuh berbentuk kotak, sedangkan untuk yang 500 N, nah itu bentuknya tuh kayak gini ya. Nih untuk wadah untuk menampung kopinya kayak gini ya nih. Pokoknya tinggal kakak sesuaikan aja pengen yang mana ya nih. Yang pasti itu cocok banget nih kalau misalkan kakak sama temen-temen pengen buka coffee shop. Nah, selain harus punya untuk mesin espressonya, bisa banget dipilih juga untuk grindernya ya nih. Ini tuh udah murah banget. Untuk sekelas mesin single itu udah murah banget, under di 2 jutaan aja. Tinggal dipilih pengen yang mana ya nih. Tinggal dipilih aja pengen yang mana untuk penggiling biji kopinya ini ya. Tadi aku udah coba bantu spill untuk grinder yang listrik, dan tadi juga udah aku coba bantu spill untuk mesin-mesin kopi espresso baik yang listrik ataupun yang manual. Nah, untuk melengkapi kebutuhan perkafe-kafe yang kakak sama temen-temen nih yang mau merintis usaha perkafe-kafean atau perkopi-kopian ini, nah bisa banget ditambahin juga untuk Vietnam drip, French press, grinder manual maupun juga untuk kettle listrik ini ya, atau kettle elektrik ya. Nah, untuk yang pertama yang bakal aku coba bantu spill ini tuh udah ada Vietnam drip nih. Ini tuh cocok banget kalau misalkan kakak sama temen-temen pengen nyeduh kopi kayak gitu ya. Kalau misalkan pengen nyeduh kopi dengan mudah, nah bisa banget pakai Vietnam drip ini. Soalnya untuk Vietnam drip sendiri, nah kakak sama temen-temen tuh tinggal masukin aja bubuk kopinya kayak gitu ya. Nah, saya itu juga tinggal kakak seduh aja ya, ini tinggal kakak seduh aja, cuman di bawahnya tuh disimpan dulu untuk gelas kayak gitu ya. Nah, cocok banget kalau misalkan kakak sama teman-teman pengen menjual pengalaman kayak gitu ya. Ini pengalaman seperti untuk customernya bikin kopi manual sendiri, nah bisa banget pakai yang Vietnam drip ini ya nih. Jadi customernya tuh untuk pengunjungnya tuh bisa banget bikin kopi manual pakai Vietnam drip ini ya. Nah, selain ada Vietnam drip, nah ada juga untuk French press, dimana untuk French press sendiri itu adalah alat nyeduh kopi manual juga yang cara kerjanya tuh gampang banget. Tinggal kakak masukin aja bubuk kopi di bagian bawahnya, setelah itu tinggal kakak seduh. Untuk materialnya sendiri itu bagus banget, tutupnya dari bahan stainless steel. Nah, untuk bahannya stainless steel biasanya terbuat dari kaca berkualitas, dan di bagian bawahnya tuh udah ada karetnya ya nih. Di bagian bawahnya tuh udah ada karetnya, jadi kalau misalkan kakak sama teman-teman nyimpen produknya tuh di atas meja, dia tuh nggak akan mudah kegeser-geser ya. Nah,
Untuk menggiling biji kopinya ini tuh ada yang manualnya juga, dimana untuk yang manualnya sendiri nih udah ada yang Bajava sama Java, dimana untuk Bajava sama Java ini tuh adalah grinder manual kayak gitu ya. Ini tuh adalah grinder manual kayak gini yang bahannya tuh stainless steel, burnya dari keramik, dan bisa di adjust juga untuk tingkat kehalusannya ya. Nih untuk produknya sendiri ya, nah kakak sama teman-teman tinggal masukin aja biji kopinya ke dalam sini. Setelah itu tinggal kakak tutup dan tinggal kakak pasang tuasnya aja. Setelah itu tinggal kakak giling, nanti bubuk kopinya tuh bakal langsung turun ke bagian bawahnya ya. Nah dan pastinya juga ya, kalau misalkan kakak tertarik, napasnya juga bakal ngedapetin brush dan juga sendok yang udah ada capitannya kayak gini ya. Nah ini tuh tersedia untuk yang Bajava sama Java, yang bedanya itu cuma ada di ukurannya aja, dimana untuk yang Bajava dia ini tuh ada di ukuran 12 cm kayak gitu, sedangkan untuk yang Java dia itu ada di ukuran 17 cm, tinggal sesuaikan aja ya. Nih ini juga cocok banget kalau misalkan kakak sama temen-temen nih pengen menyediakan sesuatu di kafenya kayak gitu, bisa banget ditambahkan untuk grinder manualnya ini ya. Nih tinggal kakak pilih aja pengen yang mana ya. Nah itu juga kali ini tuh kita udah ada Murami kettle elektrik. Nah untuk Murami kettle elektriknya sendiri teman-teman sama kakak semuanya ya, nih untuk Murami kettle elektriknya sendiri itu gampang banget ya. Nih kakak sama teman-teman tinggal masukin aja air ke bagian dalam sininya ya. Nih tinggal kakak masukkan aja air ke bagian atas sini. Setelah itu juga nanti tinggal kakak panaskan aja di wadahnya kayak gini ya. Nih soalnya wadahnya itu dia itu adalah media perantaranya kayak gitu untuk memanaskan si airnya ya. Nah dan pasnya juga itu pakai listrik kayak gitu, jadi udah pasti aman banget ya teman-teman sama kakak semuanya ya. Nah ini jadi boleh banget ya. Nih kalau misalkan kakak sama teman-teman pengen buka kafe kayak gitu, nah bisa banget pakai barang-barang yang udah aku coba bantu spill tadi. Soalnya itu harganya tuh murah-murah banget, semuanya itu ada di bawah 4 jutaan ya. Untuk total itu ya, mulai dari mesin kayak gitu tuh dia tuh semuanya tuh udah di bawah 4 jutaan ya. Nih bahkan untuk yang manual sendiri dia tuh ada start dari 500 ribuan ya. Nih jadi boleh ya. Nih kalau misalkan tertarik mah langsung aja ya, nih dicek di Muhammad Coffee ya. Nih jadi boleh banget langsung aja di cek dulu aja. Jangan lupa share, like, comment, dan subscribe supaya nggak ketinggalan mengenai informasi dari dunia kopian Muhammad Coffee. Thanks for watching and bye bye.